Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmat. Dan kamu kepada aku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kalian kepada. Kemudian salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada manusia terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan manusia yang paling pantas wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Baik, dijaga, senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di agenda syiar ini. Alhamdulillah kita ditemani oleh salah satu narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Kita sapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Lama tidak jumpa. Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Ustaz, alhamdulillah sehat. Walaupun kemarin sempat flu, tapi alhamdulillah masih bisa beraktivitas dengan normal. Alhamdulillah. Masih bisa beraktivitas dengan normal. Alhamdulillah. Ya baik, Ustaz Denny Hakim ini merupakan Direktur Forum Dakwah Dar El Hakim, Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga tetap istiqomah, kemudian melaksanakan aktivitas kebaikan demi kebaikan. Ya, alhamdulillah pemirsa dakwah Sulsel yang semoga senantiasa dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni jangan kriminalisasi ajaran Islam. Wah, Masya Allah. Ini tema masih hangat-hangatnya. Ya, jadi kalau melihat sekilas dari tema ini, jangan kriminalisasi ajaran Islam ini seakan-akan di belakangnya ada tanda seru ya. Kalimat larangan bahwa jangan mengkriminalisasi. Artinya di tengah-tengah masyarakat kita ini ada sebuah fenomena yang muncul, yakni maraknya statement, pernyataan, atau status cuitan yang kemudian memojokkan Islam itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya, ada beberapa statement yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung itu mengkriminalkan Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Wabil khusus ajaran-ajaran Islam yang dalam tanda kutip masih belum berkembang atau belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Dan insyaallah akan dibahas panjang lebar oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini. Saya ulangi, tema kita adalah jangan kriminalisasi ajaran Islam. Falyatafaddal mashkurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali dipertemukan di dakwah Sulsel di channel YouTube ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman, ya, memberikan kita istiqomah di dalam hati kita sehingga kita semua tetap bisa menjalankan agama ini dengan baik. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul yang disampaikan kepada saya, yang diberikan kepada saya tentang jangan kriminalisasi ajaran Islam. Sebelum saya berangkat ke sana, ya, saya ingin mengangkat satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum
wala nisa'un min nisa'in asa olok-olokkan kaum yang lain. Ya. Karena bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olokkan. Dan jangan wanita-wanita itu mengolok-olok wanita saja zakat saja, sementara hilangkan dari diksi konsep nizam ijtimai laki-laki dengan wanita, bagaimana Islam mengatur dalam konsep pemerintahan, ya, sistem dengan Allah, ya, di sanalah ya dengan ketidak, ya, pengaruh luar, akhirnya kemudian itu dia sengaja, ya, ya, atau mungkin bagian dari proyek dan menisahkan ajaran Islam, cuma karena mungkin kafah istilahnya, ya. Apabila dia tidak ada memang orang yang suka sekali memancing, ya. Kalau mancing ikan bagus, jadi seperti paham, ya, baru kita tetap benar-benar ada sesuatu yang uh, jangan terpengaruh oleh apa. Kenapa? Karena kita sampaikan ada tetap itu berbicara. Kenapa? Waman ahsanu qawlan mimman minal muslim. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan dan yang beramal soleh diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus kita konser opininya, dan belajar sering dapatkan, ya, yang namanya tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh opini itu. Ya. Banyak yang tersebar itu. Ada bisa baca itu atau buku-buku referensi, ya, ya. kemudian mengcounter, kemudian kita tidak terjebak dalam permainan mereka. Saya menangkap ini karena tanpa belajar kita ya hanya bisa melihat ke permukaan saja. Tadi saat apa yang disampaikan terkait langkah problematika ataukah uh, relevan sama digital pada saat ini. Nah, kemudian yang kecintaan terhadap maksiat yang memang bumbu-bumbunya yang kemudian membuat kaum muslimin tertarik untuk mengikuti hal tersebut, dan Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan ini saya kira saat bentuk cinta Allah dan Rasulnya kepada kita semua mengikuti langkah syaitan. Saya kira itu bagus sekali agar kemudian kita bisa selamat nantinya. Kita ada empat ya. Yang pertama belajar, yang ketiga ini juga yang penting, verifikasi berita yang datang ya, jangan sampai share mentah-mentah juga. Nah, apalagi di zaman sekarang begitu cepat
ini dia masuk Islam, jamaah dekat masjid Ustaz, saya ceritain kisahnya. Dia kan awalnya yang awalnya yang memasuki dia, kemudian berselang satu minggu dia bermainkan atau apa ini Perlu dicek kayaknya videonya kayak dia Masya Allah. Dan yang keempat ini sesuatu belum paham apalagi terkait ajaran Islam itu yang telah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyebarkan Islam ini, menyebarkan pemahaman yang benar ini agar kemudian tidak terjatuh pada kesalahan dan keburukan, kekufuran, bahkan sampai kepada kemaksiatan. Nah, kemudian Ustaz, saya ingin bertanya lagi terkait masalah dakwah ini Ustaz. Banyak kemudian orang yang ogah-ogahan ya, ogah-ogahan dalam dakwah ini ya, karena mungkin dakwah ini Ustaz kan tidak dapat apa-apa ya. Mungkin dapat capek saja, dapat dimarah-marahi orang saja. Apatah lagi ada juga yang kemudian takut dakwah karena mungkin khawatir pecah piringnya dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz kemudian memotivasi hal-hal yang semacam itu? Ya, baik. Saya kira dakwah itu adalah satu ajaran Islam juga, ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran agama yang lain. Yang membedakan Islam dengan agama lain karena dakwah. Dan tadi sebagaimana dalam surah Fussilat ayat 33 ya, Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah ya. Jadi kita mengajak orang atau mendakwahi orang ya untuk taat kepada Allah, itu kata Allah perkataan yang terbaik. Coba bayangkan. Ini yang bilang Allah itu, yang menciptakan kita. Nah, sekarang apa perkataan terbaik yang pernah kita ucapkan? Ya, orang ini kan, manusia ini kan punya perkataan-perkataan terbaik. Ada misalnya syair-syair dari mana? Syairnya orang suku mana? Dari bangsa mana? Dari negara mana? Kan begitu. Mengatakan, waman ahsan. Siapakah yang lebih baik dan paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Artinya dari semua perkataan-perkataan yang baik ada di dunia ini, ya, perkataan yang terbaik adalah perkataan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terbaik gitu. Ketika Allah mengatakan seperti itu, kita bangga karena datang dari Sang Pencipta manusia. Nah, kemudian ya, Allah menyatakan dalam surat Ali Imran bahwa kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Kalian beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, Allah akan memberikan gelar kepada kita. Ya. Allah memberikan gelar kepada kita, umat Islam itu, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Ini suatu kebanggaan juga seharusnya bagi kita. Jadi umat-umat nabi-nabi yang lain tidak dikatakan khairu ummah gitu loh. Tapi umatnya Rasulullah dikatakan khairu ummah. Tapi ada syaratnya. Ya, beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dikatakan betul-betul sebagai umat yang terbaik, ya harus lakukan aktivitas dakwah. Nah, dan dakwah itu ya tentu dakwah yang memang sifatnya
bisa menjelaskan ajaran-ajaran Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak mengajak kepada sebagian-sebagian. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengajak Islam atau menjalankan Islam sebagian-sebagian, Allah akan menyatakan apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yurduna ila asyadil 'adzab wa wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Kan begitu. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, ya, sebagian ayat-ayat Allah kamu imani dan kamu ingkar kepada sebagian yang lain, ya. Dan barang siapa melakukan hal itu maka dia akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia, kenistaan dalam kehidupan dunia. Bayangkan. Jadi kalau kita hanya menjalankan Islam sebagian-sebagian, maka itu sama saja hidup kita dinistakan dalam kehidupan dunia. Nah, maka dakwah itu yang kita lakukan harus dakwah yang sifatnya komprehensif, dakwah yang sifatnya menyeluruh, menyampaikan semua ajaran Islam. Tapi tidak juga misalnya dalam satu sesi acara kita sampaikan semua ajaran Islam, kan tidak. Artinya itu butuh waktu dan proses yang panjang, ya. Maka tentu ini harus ada yang namanya semacam halakoh, ya, majelis-majelis taklim, kan begitu, yang menjelaskan tentang Islam dari A sampai Z, bisa begitu, ya. Sebagaimana dulu orang-orang dulu itu belajar Islam kan begitu, dipelajari dari A sampai Z, ya, dari persoalan toharah sampai persoalan bagaimana Islam mengatur masyarakat. Nah itu, saya kira harus begitu. Nah, insya Allah ketika kita berdakwah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan kita. Tapi ketika kita tidak berdakwah, ya, maka Allah Nabi mengingatkan kita bahwa la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushrikanallahu beramar ma'ruf nahi munkarlah kalian, atau Allah akan menurunkan kepada kalian azab yang siksaannya, ya. Lalu ada sebagian orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkanlah kami dari siksaan, tapi Allah tidak mendengarkan doa kita. Kenapa? Karena kita tidak mau berdakwah. Karena dakwah itu, ya, jadi begini, dengan dakwah yang kita lakukan, ya, bisa mencegah datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dakwah kita lakukan, maka azab Allah itu akan datang kepada kita. Gitu. Dan mungkin sekarang maaf, ya, begitu maraknya kemaksiatan di sana sini, ya, orang menistakan agama di sana sini, karena mungkin, ya, mungkin dakwah yang kita lakukan bukanlah dakwah yang sifatnya komprehensif, menyeluruh, yang menjelaskan semua konsep ajaran Islam itu, sehingga semakin banyak orang melakukan bentuk kemaksiatan. Begitu yang terjadi, ya. Atau mungkin, ya, kita ini justru menjadi pendukung kemaksiatan. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, jadi insya Allah tetap harus berdakwah, ya, dan jangan pernah kemudian kita mundur. Karena kenapa? Kalau ada satu orang yang kita sampaikan dakwah kepada dia kemudian mendapatkan petunjuk dengan wasilah kita, ya, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari yang sama tanpa mengurangi pahala dia. Begitu. Mandala ala khairin, barang siapa yang mengajak menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang disampaikan diajak tadi, tanpa mengurangi pahala dia. Begitu. Jadi ini akan menjadi pahala yang berlipat ganda ketika kita melakukan aktivitas dakwah. Jadi jangan pernah, ada seorang ulama mengatakan begini, rugilah manusia, rugilah seseorang ketika semasa hidupnya dia tidak pernah berdakwah. Dia tidak pernah berdakwah. Rugi sekali. Dia hidup tapi tidak pernah berdakwah. Jadi apa yang dilakukan selama ini? Ya, apakah dia hanya hidup seperti makhluk yang lain saja, ya, hanya memenuhi kebutuhan jasmaninya saja, ya. Setelah itu dia
menikmati apa yang dia dapatkan. Dia bersikap egois, dia tidak peduli dengan orang lain. Menyesallah seseorang ketika selama hidupnya dia tidak melakukan aktivitas, dia tidak pernah melakukan aktivitas dakwah. Ya, akan menyesali. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban. Kenapa dulu kamu di dunia tidak berdakwah untuk mengajak manusia kepada jalanku? Itu dipertanyakan itu. Saya kira acara kita hari ini bagian dari dakwah juga gitu. Mengajak supaya umat ini jangan menistakan ajaran Islam. Gitu. Coba kalau tidak ada cara ini, ya mungkin, wah, kalau ternyata begini ya, mungkin orang kan selalu mengatakan, wah, ajaran Islam itu kan cuma sholat saja, mungkin tadi. Tapi setelah dijelaskan, mungkin dia tersadar, wah, oh ternyata ajaran Islam itu seperti ini, ya begitu. Kan salah satu upaya kita untuk memahamkan umat. Insya Allah ketika ditanya di akhirat nanti, ya Allah, saya sudah sampaikan kesalahanmu ya Allah. Tinggal ya Allah saja yang membalasnya. Cuman memang dakwah itu perlu dilakukan yang pertama, ya. Tentu niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas. Bukan karena ingin dibilang, wah, menton jago tawain ustaz kan. Bukan begitu. Ya. Nah, kemudian ya betul-betul kita ini datang dari apa istilahnya, karena cinta kita kepada umat ini. Kita cinta kepada umatnya Rasulullah. Ya, maka kita sampaikan ya kepada umatnya Rasulullah Islam. Yang ketiga, ya, kita ketika berdakwah harus menyampaikan dengan cara-cara yang ya tentu yang bijak. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai Firaun, bahkan Firaun itu kan ya raja yang mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Gitu kan. Tapi Firaun luar biasa kejahatannya. Nah, untuk menghadapi Firaun, Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk mengucapkan kata-kata qaulan layyinan, kata-kata yang lembut kepada Firaun. Artinya apa? Ya kita dakwah dengan ya kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan yang bisa diterima, ya. Artinya yang argumentatif, ya. Bil hikmah itu tadi berargumentatif, ya. Tidak menghina-hina orang, itu kan begitu. Ya. Tidak mengolok-olok orang, tapi kita concern kepada materi dakwah kita, begitu. Sampaikan apa adanya, begitu. Nah, jadi Nabi Musa saya seperti itu kan, menyampaikan lemah lembut kepada Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Nah, gitu. Ini kan kadang-kadang kita ini, yang mohon maaf, kadang-kadang kita ini maaf kepada saudara Muslim sendiri, kadang-kadang kita membentak-bentak. Tidak boleh begitulah. Ya. Padahal dia itu tidak seperti Firaun kan begitu. Dan kita tidak sehebat Nabi Musa. Gitu. Nah, jadi pilih kata-kata yang kira-kira kata-kata itu memang bisa diterima. Makanya kan Nabi itu setiap bertemu dengan sahabat-sahabat kan beda-beda bahasanya beliau itu. Kalau ada sahabat yang begini, oh ini bahasanya seperti ini. Kalau ada sahabat ini bahasanya seperti ini. Kira begitu. Ya saya kira begitu ya yang saya bisa sampaikan. Ya baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Jadi saya menangkap bahwasannya memang aktivitas dakwah ini aktivitas mengajak manusia untuk taat pada Allah. Ketika kita lakukan, maka insya Allah banyak sekali kemudian keutamaan yang bisa kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau ditinggalkan justru banyak ancamannya Ustaz ya, banyak kerugiannya. Betul. Jadi memang yang paling aman memang dakwah saja. Insya Allah yang paling aman itu. Terakhir mungkin Ustaz sebagai closing statement. Oh, iya. Ya, baik. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagaimana tema kita pada kesempatan sore ini, ya, marilah kita senantiasa menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ajaran itu, kalau itu ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mulia. Dan mari kita muliakan itu
Apalagi mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah ketika kita menerapkan ajaran Allah dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan kita. Begitu. Dan jangan pernah sekali-kali punya keinginan, niat dalam hati kita untuk menistakan dan ya mengkriminalkan ajaran Islam. Apapun bentuk ajaran itu, jangan. Kenapa? Karena jangan sampai itulah yang menyebabkan diri kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan hidup kita tidak mendapatkan keberkahan, yang menyebabkan kita akan mendapatkan siksaan di yaumil akhir nanti. Ya. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku sekalian, mari kita tetap istiqomah dalam Islam ini. Jangan kita ikut-ikutan menistakan ajaran Islam. Mari kita belajar Islam dengan baik, ya, sebagaimana penjelasan para ulama-ulama kita yang lurus, yang senantiasa konsisten dalam ajaran-ajarannya, ya, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita semua. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik Ustaz, alhamdulillah, syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya telah bersedia berbagi kepada kita semua di kesempatan kali ini. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga, dan juga diberikan keistiqomahan dalam meniti jalan dakwah ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa dakwah Sulsel dimanapun Anda berada. Semoga Allah menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mencatat aktivitas kita pada kesempatan kali ini sebagai salah satu pemberat di timbangan kebaikan kita kelak. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Mudah-mudahan hal ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Alhamdulillah, kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di edisi syiar selanjutnya. Kami tutup dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan juga atas ketidakmaksimalan kita dalam melaksanakan kewajiban. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga terakhir saya ingin sampaikan, pergi ke pasar membawa badik, ketemu singa langsung lari. Belajarlah agama dengan baik agar tidak tersesat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.